Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah dulu ya sebentar. Tipnya yang lain. Jadi kalau udah 20 mahasiswa saya baru mau mulai kuliah. Saya mau mengganti jam yang hari Rabu. Waktu hari Senin apa Selasa ya saya kasih tugas nonton film kan ya? Betul? Betul saya kasih tugas nonton film Senin apa Selasa gitu. Ya, jadi tahu tentang apa filmnya? Tentang apa filmnya? Halo? Udah tahu belum filmnya tentang apa? Halo? Tentang pencemaran sungai, Bu. Iya benar. Bukan sumber air. Sebenarnya, iya benar. Sebenarnya itu ya masuk ke kimia lingkungan ya. Pencemaran sungai dari limbah pabrik pabrik migas ya kalau nggak salah. Pencemaran oleh logam berat. Nah, yang mau diambil eh, manfaatnya dari film ini adalah ternyata keracunan logam berat itu bisa timbul dengan waktu yang tidak langsung. Jadi akumulasi bertahun-tahun. Nah, ini yang sebenarnya jadi kajian utamanya seperti itu. Kemudian kalau ada yang seperti itu, cara mendeteksinya bagaimana? Kalau ada cemaran logam masuk ke dalam tubuh, kalau secara biologis dan biokimia itu kurang lebih sama cara analisisnya. Tapi kalau biologi kita lihat ke dampak pada apa namanya tuh sistem biologinya ya ke jaringan ya ke tulang ke jaringan dari yang tercemarnya dari orang yang tercemarnya. Kalau biokimia itu lebih ke metabolisme. Jadi logam itu memberikan efek apa pada metabolisme di orang yang terkena cemaran tersebut. Jadi kalau misalnya kan hal-hal seperti itu masuk ke kejadian luar biasa ya. Dan kejadian luar biasa itu masuk dalam kajian forensik juga. Bencana, kejadian yang tidak terduga. Dan yang seperti itu merupakan akumulasi. Jadi harus gimana kita mengidentifikasinya, apakah benar itu akibat eh, mm, direm secara perlahan-lahan. Kan kalau namanya masuk ke air, airnya dipakai itu diracun secara perlahan-lahan. Tahu itu memang langsung blek dikasih racun dengan dosis yang itu bisa dilihat residu-residu yang tersisanya yang bisa diukur. Dan sore ini saya akan memberikan sedikit pengalaman dan hasil membaca serta melihat-lihat kasus bagaimana cara kita melihat racun berbasis logam dari segi biokimia. Bagaimana kita
mengidentifikasi racun tersebut. Apakah dia membunuh secara langsung, misal kalau ada pembunuhan, atau dia diracun secara perlahan-lahan. Nah, kematian akibat keracunan itu berawal dari keracunan logam berat akibat dari terpaparnya organ oleh logam berat yang biasa apa namanya logam yang mematikannya timbal, raksa, dan arsen. Ya itu sudah ini apa sudah triad trio yang bisa membunuh. Nah, kalau selain apa namanya logam berat itu dinamakan racun organik seperti sianida, maksudnya racun organik. Nah, logam berat ini yang dimasukkan ke tubuh itu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan masuk ke dalam sel melewati tunnel yang ada di permukaan sel. Sel apapun itu yang ada di tubuh kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kan ada sel semua ya. Jadi dia masuk melalui tunnel, tunnel apa? Tunnel yang bisa memasukkan uh, karbohidrat, protein, lemak, mungkin air. Nah, masuk ke dalam situ, sudah di sel, maka logam-logam ini akan menghambat metabolisme yang ada di sel tersebut. Mungkin metabolisme glukosa, metabolisme protein, metabolisme lemak. Nah, jika keracunannya perlahan-lahan, sudah pasti metabolisme yang ada di dalam sel itu akan menurun dulu secara perlahan-lahan sampai nantinya tidak bisa apa namanya melakukan metabolisme lagi. Masuk ke metabolismenya gimana? Di dalam metabolisme glukosa, protein, dan serta di sana juga ada metabolisme DNA. Hmm, ada berperan enzim-enzim, ya kan? Enzim ini bukan kofaktor. Kofaktor biasanya dari ion ion logam yang seharusnya itu bisa berikatan enzimnya dengan enzim yang apa kofaktor, maka gambaran ini dalam bentuk ion yang akan kok bisa. Nah, ya lanjut lagi ya. Um, jadi kalau keberadaan
logam berat itu sudah melampaui jumlah ion logam yang seharusnya diikat, jumlah kofaktornya, maka ion logam ini akan lebih mudah untuk terikat bersama enzim inhibisi lah ya, inhibisi kompetitor, apa namanya, inhibisi kompetitif lah, mirip seperti itu. Otomatis berarti ini enzimnya memiliki kofaktor, artinya enzim ini allosterik. Di sel itu kan kita punya enzim juga ya. Hmm. Oh, ada beberapa, ada enzim yang berperan di metabolisme dan ada enzim yang berperan di luar metabolisme. Untuk logam berat ini harusnya terikat di hmm, enzim yang dalam mitokondria. Jadi di mitokondria juga kan ada DNA-nya. DNA-nya juga mengkode enzim. Enzim yang berperan dalam metabolisme glukosa, protein, lemak. Nah, kalian juga tahu itulah ya. Dia masuk ke situ menghambat inhibisi kompetitif dan akhirnya akan menurunkan efisiensi metabolisme dan lama-lama metabolisme akan terhenti. Seperti itu. Lalu kalau begitu karena dia udah terikat di enzim, kan susah ya dilepas lagi ya. Kan ikatannya kuat antara ion kofaktor sama enzim. Maka keracunan dari ion logam berat ini akan berdampak serius di mereka, bersifat irreversible, jadi tidak bisa dikembalikan lagi ke keadaan semula dan akan menimbulkan kematian seperti itu. Nah, jadi bisa diketahui nih kalau mau 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 ibaratnya membunuh secara perlahan-lahan itu dosisnya harus gimana, atau misalnya kalau untuk langsung aja nih dosisnya harus gimana. Nah, itu bisa kelihatan. Kelihatannya gimana di misalnya di jasad lah ya. Di jasad orang yang meninggal itu jika tiba-tiba racunnya itu em, apa namanya ya, berada em, dalam jumlah yang banyak sekali, kemudian dia tidak jadi gini, kalau kalau secara perlahan itu racun kan menyebar secara jelas, secara pasti kemana, ke seluruh tubuh gitu. Jadi merata jumlahnya. Kalau diracunnya cuma sekali tapi dosisnya tinggi, itu kita akan lihat penumpukan-penumpukan racun di beberapa organ yang penting. Tapi di organ ya mungkin, tapi mungkin di kaki gak ada kalau dicari residunya. Tapi di organ yang penting yang masuk ke dalam metabolisme ada. Tapi kalau dibunuh secara perlahan-lahan itu bisa dari ujung kaki sampai ujung rambut lah, seperti itulah kira-kira analoginya. Nah, sebenarnya bukan tiga logam berat aja yang menjadi triad untuk apa namanya meracuni orang, makhluk hidup. Bisa jadi talium, kadmium, kromium, dan tembaga. Nah, kromium yang menjadi racun itu adalah kromium heksavalen dengan muatannya 16. Di mana aja sih bisa kita trace logam-logam yang ada, logam-logam tersebut? Bentuk arsen, rambut, kuku, hati, ginjal, merkuri, darah, rambut, urin, ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kita bilang tadi, tapi saya bilang tadi, oh, hati-hati. Ini kalau diracunnya perlahan-lahan akan kelihatan. Pertama dari penumpukan racunnya, kedua dari gagal organnya, kan secara perlahan-lahan.
Jadi bukan cuma satu organ, misalnya gini kalau yang sekaligus racunnya dikasihin kan langsung jantung gitu ya, hati jantung. Tapi ini ada yang perlahan-lahan, kayak oh ini tuh organ yang ini tuh rusak banget, organ yang ini rusak, yang ini juga rusak, yang ini juga rusak, dalam kondisi rusak semua yang memiliki kadar ion logam itu. Kalau yang langsung udah langsung ke jantung, ke ginjal, ke paru-paru, ke ginjal, dah. Tapi bisa jadi kalau perlahan-lahan itu, di kuku bisa, di kulit bisa ada macam-macam lah ya. Makanya di film Erin Brockovich itu, karena dia diracun perlahan-lahan, metabolismenya juga turun perlahan-lahan, eh, apa namanya gangguan disorder organnya juga perlahan-lahan, jadinya seperti sakit yang menahun. Padahal itu semua gara-gara ada ion logam di situ. Pokoknya masnya sakit dulu lah kalau diracunnya perlahan-lahan. Jika menemui orang yang telah mengkonsumsi sesuatu dan ternyata di sana ditemukan logam berat, maka inilah yang terjadi. Agak sedikit spesifik ya untuk eh, ya sebagai jenis logam berat. Jadi kita bisa mengetahui perbedaannya. Jika mungkin gini, jika mereka memakan merkuri, bisa kita lihat dari tremor, memory loss, dan kerusakan ginjal. Tapi jika kadmium, maka kita nggak bisa ngelihat dari gejala tadi, tapi lihatnya dari tulang, ginjal, dan paru-paru. Tapi Bu ini kebanyak di ginjal kan emang filter kita ya. Iya, nah itu dia. Kalau cuma satu jenis, misalnya di ginjal di diidentifikasi lah. Di sana banyak logam. Untuk mengetahui logam mana yang membuat dia kehilangan nyawa, lihat aja mana yang terakumulasi paling tinggi. Dengan mudah seperti itu, tapi pakai apa, bagaimana, tuh nanti kita lihat instrumen-instrumennya. Nah, jika ada korban yang diduga keracunan logam, maka ambillah darah kalau masih ada. Kalau ada urin juga boleh diambil. Kalau mereka darah dan urin sudah tidak bisa, ambillah hati dan ginjalnya. Kalau susah juga nih yang ketemu kepalanya aja, ambil rambutnya atau kukunya. Kalau misalnya apa mau lihat bagian mau ngambil di organ dalam juga boleh, jantung, otot, usus atau isi saluran pencernaan. Dan yang terakhir lihatlah di tulang. Jadi kan ada beberapa kadmium tadi gampang terdeteksi kalau kita ambil spesinya tulang. Nah, makanya dokter forensik itu dalam melakukan otopsi itu mereka membedah badan jenazah, mengambil organnya, menimbangnya terlebih dahulu, kemudian baru menganalisis jika perlu dianalisis. Diambil sedikit untuk di jaringannya untuk dilakukan identifikasi. Dilakukan penimbangan terlebih dahulu itu untuk mengetahui jika ada terjadi pembengkakan organ. Arti ada sesuatu yang terjadi di organ tersebut. Misalnya di ginjal kek atau di um, jantung gitu.
Seperti itu. Lalu berapa banyak sih yang harus diambil? Nggak banyak-banyak lah. Kalau diukur, ya saya nggak bisa bilang berapa gram atau miligramnya. Yang penting spesinya itu cukup, paling enggak itu setengah jari, enggak lah ya, sepertiga jari kelingking lah ya ukurannya. Misalnya jantungnya, bagian dari jantungnya itu seperti, jadi kita punya kelingking itu sepertiganya itu. Karena nanti kita bisa pakai alat-alat yang sensitif. Nah, ya kita tahu untuk mendeteksi logam itu kita pakai AAS. AAS ini kan cukup sensitif ya, jadi tidak memerlukan logam yang banyak. Terus bagaimana memisahkannya dari jaringan? Itu udah pasti kan kalau kita mau memisahkan logam itu udahlah ya pasti pakai asam juga, asam kuat ya yang paling gampang. Terus gimana kalau sudah terikat? Ya berarti jaringannya harus dihaluskan dulu. Sangat-sangat sampai halus baru kita ekstraksi. Setelah itu dilakukan pengukuran. Selain AS juga ada mass spektrometri dengan ini variannya inductively coupled plasma. Oh, lebih sensitif lagi. Kalau udah pakai mass spek ini eh, sama AS ya udah tahu kan ya, jenis logamnya juga sudah diketahui. Kemudian pakai spektroskopi emisi. Dilihat nanti optical. Kemudian ada cold favor AS untuk merkuri. Beda penanganannya kalau kan merkuri bentuknya tidak padat ya. Bisa pakai X-ray fluorescence, bisa pakai SEM-EDS ini untuk menentukan jenisnya. Jadi em, biasanya tuh saya pakai SEM-EDS itu untuk menentukan polimer dari suatu plastik ya. Jadi bisa tahu ini jenis polimernya apa. Nah kalau di kasus ini kita bisa tahu ini logamnya apa. Kemudian ada TOF SIMS MS khusus analisis rambut jaringan. Ini voltametri kita tahu lah basicnya apa ya. Karena mereka kan ion bisa dikutupkan dengan listrik. Dan yang terakhir itu uji warna. Uji warna itu dilakukan di TKP bisa. Ini yang paling sederhana. Uji warna pakai reagen tentunya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat langsung di TKP, yang paling sederhana kita bawa reagen untuk uji warna. Begitu. Nah ini ada referensi yang saya pakai untuk menulis slide ini. Nah, di paling bawah ini bagus banget bukunya. Jadi di sini ada poison, ada racun-racun yang dipakai, yang biasa dipakai. Berikut karakteristiknya. Begitu. Gak panjang-panjang nih, udah tinggal 9 menit lagi waktunya ya. Ini gak diwakan, apa namanya, waktunya singkat. Eh, saya lihat. Nah, eh, ini akan menjadi tugas, saya akan ngambil nilai TS dari tugas yang akan saya katakan sekarang, yaitu buat kalau kan ada kelompok kecil itu ya. Em, Tolong cari kasus yang bisa dianalisis sesuai dengan apa yang kita pelajari. Bisa dari serologi, bisa dari uh, postmortem yang dibedah, bisa dari logam, logam berat. Tolong cari kasusnya. 2 minggu ke depan kita akan presentasi saja. Nah,
Kalau mau cari kasus yang berbasis DNA juga boleh, karena minggu ini saya akan membahas tentang DNA. Ya, cukup jelas ya. Saya udah 8 menit lagi saya akan akhiri Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.